Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Para musuhnya terkejut dengan serangan Su-han, tidak mungkin. Bagaimana bisa kau menghancurkan telapak tanganku? Ini adalah teknik yang diajarkan oleh Tuan kami Raja Iblis, bagaimana bisa kau melawannya? Bocah itu punya teknik jahat, semuanya serang bersama, bunuh dia secepatnya, teriak para kultivator kuno untuk terus menyerang Su-han hingga mereka berhasil mencapai tujuannya. Terlihat kedua belah pihak bertarung di atas udara. Su-han mengatakan, kalian majulah semuanya sekaligus, agar tidak menghabiskan waktuku untuk membunuh kalian bertiga, ucap Su-han menantang ketiga lawannya untuk menyerang Su-han. Ketiganya kompak untuk maju menyerang dan membunuh Su-han. Bocah, kamu hanya berada di tahap fondasi, apa yang memberimu keberanian untuk melawan kami bertiga yang di ranah dan? Kau terlalu meremehkan kami, hari ini kau akan mati, ucap para musuh Su-han dengan penuh kesombongan. Namun mereka semakin kesal dengan Su-han. Sial, kenapa anak ini cepat sekali? Terlihat para monster serigala juga mulai menyerang para kultivator kuno dan juga Su-han. Serigala ini benar-benar mengganggu. Untung saja aku menghindarinya, serigala guntur bermata merah ini memiliki kekuatan di ranah awal dan, tapi itu masih lebih lemah dariku. Ucap kultivator kuno tersebut. Namun tak lama kemudian, Su-han sudah berada di belakang para kultivator tersebut. Benarkah, apa kau benar-benar menghindarinya? Kata Su-han di belakang salah satu kultivator musuh. Terlihat temannya memperingatkannya, awas, di belakangmu. Namun terlambat, serangan Su-han langsung menghujam perut kultivator kuno tersebut. Terlihat Su-han berhasil menusukkan tombaknya di atas musuh. Kawannya yang lain terkejut. Sialan, hati-hati terhadap serangan serigala guntur bermata merah. Gunakan kekuatan sihir, dan bunuh dia bersama dengan petir. Ini adalah area serigala guntur bermata merah. 3 awan guntur, cepatlah keluar, ucap para kultivator kuno mengeluarkan sihir. Karena panik temannya dihajar oleh Su-han. Terlihat serangan petir langsung mengenai Su-han yang berada di depan para kultivator kuno. Terlihat para kultivator kuno tersebut sangat bahagia melihat serangannya berhasil mengenai Su-han. Hahaha, mati konyol kau melihat kami memanggil petir tapi tidak bersembunyi. Bahkan orang yang berada di ranah puncak dan tidak bisa menahan serangan 3 awan guntur ini. Aku khawatir bocah itu tidak tahu apa yang namanya ketakutan dalam hidupnya. Akhirnya kita membunuh bocah itu, aku takut dia sudah jadi debu. Bocah ini terlalu sulit untuk dibunuh, dia memiliki kecepatan dan kekuatan yang langka. Kami bertiga nantinya juga akan berurusan dengan dia, tapi satu dari kami mati. Master Iblis sudah menggunakan keluarga Feng untuk waktu yang lama. Aku pikir Ganoderma 9 warna ada di tangannya, tapi siapa yang menduga harta karun semacam itu ada di tangan Su-han? Salah dia sendiri karena dia melawan Master Iblis. Kau pantas mati, ucap mereka berdua. Namun yang diperbincangkan, yaitu Su-han, yang mereka anggap sudah dikalahkannya, ternyata dia masih hidup. Hanya pakaiannya saja yang hancur dan menghilang. Apa kau baru saja bilang aku pantas mati, ucap Su-han. Mereka berdua langsung terkejut, ini tidak mungkin, kenapa kamu belum mati? Itu adalah 3 awan guntur, bagaimana caramu mengatasi hal itu? Su-han mengatakan, hah, kau pikir itu cukup untuk membunuhku, ucap Su-han dengan penuh senyuman. Tubuhku sedang memperbaiki ekaristi, secara alami segala jenis mantra tidak mempan padaku, bahkan guntur tidak akan bisa menyakitiku, malah sebaliknya ini jadi makananku, pikir Su-han. Kultivator kuno yang melihat serangannya tidak berpengaruh sama sekali, sangat terkejut. Tidak mungkin, 3 awan guntur adalah sihir kuno dari Master Iblisku. Apa yang kau tahu bocah sombong, meskipun kau bisa menahan 3 awan guntur, ini cukup mengejutkan kami. Tapi, luka kultivasi tidak akan bisa diatasi, setelah ini kau akan mati. Ucap para kultivator kuno kepada Su-han. Namun Su-han mengatakan bahwa dia sudah memberikan mereka kesempatan, tapi mereka tidak menginginkannya. Mari hentikan sampai di sini saja, aku akan menunjukkan apa itu 3 awan guntur yang sebenarnya.
Ucap Suhan yang sedang mengeluarkan kekuatan guntur yang ada di sekitar tangannya. Ancaman Raja Serigala Guntur bermata merah terlalu besar. Aku harus segera menyelesaikan masalah ini, pikir Suhan. Terlihat kekuatan guntur Suhan mulai membesar dan membentuk guntur yang berbentuk naga. Musuh Suhan terkejut dengan jurus tersebut. Apa ini? Apa itu 3 awan guntur? Tidak mungkin, kenapa tekanannya sangat besar? Aku tidak bisa menahannya. Bocah, trik macam apa yang kau gunakan? Ini tidak mungkin 3 awan guntur. Bagaimana bisa ada teknik guntur yang sekuat ini? Ucap kultivator kuno ketakutan dengan jurus yang dikeluarkan oleh Suhan. Bodoh, pernahkah kalian mendengar tentang Sky Thunder? Ucap Suhan mulai menyerang musuhnya dengan kekuatan gunturnya. Ternyata itu Sky Thunder yang legendaris. Ini buruk. Ucap mereka berdua. Tak lama kemudian mereka terkena sambaran. Ini adalah keahlian terbaikku di kehidupan sebelumnya. Sky Thunder yang sudah lama hilang diciptakan kembali dari beberapa informasi kuno. Jadi dalam kehidupan sebelumnya dipanggil awan guntur. Sayang sekali bahwa kekuatanku masih rendah. Aku hanya bisa menggunakan bab bencana yang misterius untuk memicu jejak guntur. Jika aku berada di masa kejayaanku, aku bisa membuat guntur yang sesungguhnya, langit akan hancur berantakan, pikir Suhan tentang jurus Sky Thunder. Feng Zhen terkejut dengan keadaan yang terjadi pada dirinya. Tidak mungkin. Orang yang dikirim oleh Raja Iblis mati semua. Aku bermimpi, aku pasti bermimpi. Keluarga Fengku sudah mendapat dukungan dari dewa. Cepat atau lambat pasti akan bangkit dan menjadi pemimpin kota Pulau Selatan. Suhan, aku ingin kau mati, kata Feng Zhen tertawa senang. Namun tanpa dia sadari ada monster serigala di belakang dan Feng Zhen langsung dimakan oleh monster serigala. Aku sudah tahu keluarga Feng mendapatkan dukungan, tapi aku tidak pernah menyangka mereka akan berkolusi seperti ini. Sepertinya ketika mereka mencoba menangkap Ganoderma 9 warna, mereka berusaha membunuh orang dengan nuklir. Saat itu pasti dibantu oleh seseorang. Beruntung kali kau sudah mati, pikir Suhan. Terlihat monster Raja Serigala mengaum, diringi dengan anggotanya yang sudah mulai bisa terbang dengan tumbuhnya sayap di badan mereka. Banyak orang yang terkejut dengan banyaknya monster serigala yang bisa terbang. Sialan, kenapa serigala bisa terbang? Ini buruk kalau begini, lebih sulit untuk melarikan diri, ucap orang-orang. Terlihat gerombolan monster serigala dan rajanya mengepung para kultivator sehingga tidak bisa kabur untuk melarikan diri. Suhan yang melihat situasi yang terjadi berpikir, sejak kemunculan Raja Serigala Guntur bermata merah, serigala lainnya mulai mengejar dan memblokir semua orang. Kalau begini terus, semua orang akan terbunuh, kecerdasan monster diranah dan, seharusnya tidak seperti ini. Terutama monster dengan kecerdasan seperti serigala guntur bermata merah, seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membentuk pasukan. Apakah ada orang di belakang mereka, pikir Suhan. Terlihat di awan terdapat pesawat terbang yang sedang membawa para kultivator kelas atas dari Universitas Qingbei. Qin Shimei, situasi di Jingxi Dongtian sangat penting saat ini. Presiden Hua mengirim kami ke Jingxi Dongtian untuk menyelamatkan siswa yang tertangkap di sana. Tidak sulit bagi kami untuk ke sana. Setelah menyelesaikan tugas ini, ambil kesempatan untuk pergi ke rumah Long Donghai. Orang tuaku sudah lama ingin bertemu dengan murid yang sangat penting bagiku. Nama keluarga Shimei juga penting di keluarga Long Donghai-ku, ucap Long Wu. Qin Luoyi mengatakan kepada seniornya Long Wu. Kakak Long, kau pasti bercanda. Siapa yang tidak tahu kalau pemimpin Cina Timur adalah klan Hua milikku, aku pasti akan ke sana jika punya kesempatan. Long Wu yang mendengar jawaban dari Qin Luoyi berpikir. Sialan, Qin Luoyi ini berani bicara karena dia murid paling berhaknya Hua Xiaoshui, ikan kecil ini jadi sombong. Kapan keluarga Longku menerima perawatan seperti itu? Aku Long Wu sangat rendah hati terhadap orang lain. Qin Luoyi tunggu saja, tuan muda ini akan segera mendapatkan dirimu, pikirnya. Shin berpindah ke lokasi Jingxi Dongtian, terlihat banyak monster serigala yang berterbangan mulai menyerang dan memangsa para murid. Terlihat Lu Yunzi dan anggotanya menyerang para monster serigala yang mencoba memangsa mereka. Lu Yunzi memerintahkan anggotanya untuk pergi, jika tidak,
teman sekelas mereka akan terbunuh oleh monster serigala. Terlihat kesatria banteng berupaya menghajar monster serigala. Namun dirinya terpental dari serangan monster tersebut. Raja Banteng mengatakan, "Tidak. Nona Lu, ada terlalu banyak serigala guntur, dan serigala terbang ini jelas sangat banyak," ucap Raja Banteng kepada Nona Lu. Namun terlihat Nona Lu mengeluarkan sebuah aura untuk melakukan pemurnian. "Sampai sekarang, sebelumnya aku tidak bisa memurnikannya," ucap Lu Yunzi memohonkan sesuatu. Terlihat seseorang di belakangnya berteriak, "Lu Yunzi, jangan. Kamu sudah melihatnya, rencana keluarga Lu selama bertahun-tahun sudah gagal. Kami juga gagal melampaui fondasi bumi sebelumnya," ucap seseorang yang menyamar menggunakan topeng. Dia berpikir bahwa dirinya menyamar agar bisa masuk ke Jing Si Dongtian. Untuk menjaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Yunzi yang akan mempengaruhi fondasi buminya. Dia tidak boleh menyelesaikan ini, pikir Paman Lu Yunzi. Terlihat Suhan juga menyaksikan Lu Yunzi. Dia berpikir aura ini merupakan benih 5 elemen. Ternyata benar, benih 5 elemen yang keempat ada di sana. Dugaannya benar, keluarga Lu menggunakan benih 5 elemen untuk meningkatkan kultivasi Lu Yunzi. Setelah mendapatkan benih dari Lu Yunzi, aku tinggal menemukan benih kelima di keluarga Long, kultivasiku juga sudah sempurna, pikir Suhan. Lu Yunzi yang melihat pamannya berkata, "Tapi paman, jika aku tidak memurnikannya, orang-orang di belakangku akan mati," ucapnya. Pamannya mengatakan, "Yunzi, sebagai anak dari keluarga Lu, kamu harus fokus pada tujuan besar keluarga Lu. Kepala keluarga baru saja kembali, dia pasti tidak akan setuju denganmu. Meskipun mereka teman sekelasmu, mereka cuma teman sekelasmu, tidak lebih. Jika mereka mati, keluarga Lu akan membalaskan dendam mereka di masa depan. Kamu harus bisa membedakan dengan jelas, mana yang terbaik," ucap Paman Lu Yunzi. Tiba-tiba muncul pimpinan murid pedang Shushan, dia berkata kepada Non Lu. Sekolah pedang Shushan-nya memiliki hubungan dengan keluarga Lu. 5 orang dari sekolah pedang Shushan, bisa melindungi semua orang, aku Lin Chuyuan berteman dengan Nona Lu. Setelah kita keluar dari sini, aku berharap Nona Lu bisa meluangkan waktunya untuk minum teh bersamaku, ini adalah kabar baik, ucapnya kepada Lu Yunzi. Namun Lu Yunzi menolaknya, "Tidak perlu, kekuatan kalian tidak cukup untuk melindungi kita." Namun Junior Lin Chuyuan tidak terima dengan perkataan Lu Yunzi. Dia mengatakan bahwa beraninya Lu Yunzi meremehkan sekolah pedang Shushan-nya. Semua orang sudah tahu sekolah pedang Shushan, keluarga Lu itu cuman serangga rendahan. Seharusnya keluarga Lu yang berterima kasih, karena seniornya Lin Chuyuan tertarik kepada Lu Yunzi. Dan itu merupakan sebuah berkah untuk keluarga kalian. Beraninya kalian menolak kami, ucap Junior Lin Chuyuan penuh emosi. Seseorang yang lain mengatakan bahwa Lu Yunzi itu merupakan orang bodoh. Tidak kenal takut, seharusnya dia beruntung karena yang di depannya itu sekolah pedang Shushan, dan meminta keluarga Lu untuk cepat minta maaf. Meskipun dirinya tidak bisa mengalahkan serigala guntur bermata merah, mengalahkan beberapa semut seperti keluarga Lu itu sudah cukup, ucap anggota pedang Shushan. Lu Yunzi yang mendengarnya kesal, namun pamannya menahannya, dan meminta Lu Yunzi untuk jangan bersikap kasar. Kemudian Paman Lu Yunzi meminta maaf kepada sekolah pedang Shushan. Sekolah pedang Shushan bisa membantu keluarga kami, merupakan sebuah berkah. Aku akan melakukan apapun untuk kalian. Ketika kita sudah kembali, aku pasti akan berbicara pada kepala keluarga Lu untuk berterima kasih, ucapnya kepada sekolah pedang Shushan. Paman Lu Yunzi berpikir, sekarang dirinya harus mencegah Yunzi untuk memurnikan benda itu, dan hanya bisa mengandalkan sekolah pedang Shushan.